Bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Saya mau bercerita nih, Pak, tentang apa yang saya alami ketika saya disupervisi oleh pengawas. Baik Bu, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Silakan Bu. Nah, begini, Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan, Pak, dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Pak. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu kepada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah saya. Begitu ya Bu. Kira-kira apa yang membuat yang menghambat Ibu dalam penggunaan buku teks dalam mengajar gitu? Nah, saya sudah terbiasa, Pak, mengajar itu dengan cara uh, materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai gitu, Pak. Eh, apa kelebihan ketika Ibu menggunakan buku teks ya dalam mengajar? Saya merasa lebih bebas, Pak, dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, Ibu dalam mengajar eh, kira-kira pakai sumber apa saja, Bu? Nah, saya itu menggunakan sumber belajar dari internet, Pak, seperti Hmm. video, pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, gitu, Pak. Ya. Menurut Ibu, apakah saat menggunakan buku teks itu akan menghambat eksplorasi ya murid dalam belajar? Hmm, kalau saya pikir-pikir kembali ya, Pak, Ya. penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi, Pak, dalam mengeksplor materi pembelajaran bagi murid. Ya, saya sangat setuju dengan Ibu bahwa semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar ataupun referensi yang kita gunakan, tentu murid akan lebih kaya tentunya, akan lebih mudah untuk menangkap ilmu yang kita ajarkan. Jadi sekarang apa rencana Ibu Ana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, setelah saya pikir, Pak, yang pertama saya akan menghadap kepada kepala sekolah Ya, untuk menyampaikan permohonan maaf dulu, Pak, karena saya telah ya. membuat kecewa Bapak pengawas. Nah, jika diizinkan, saya akan bertemu dengan Bapak pengawas secara langsung untuk menjelaskan agar permasalahan ini cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut, Pak. Apa yang akan Ibu katakan Hmm. kepada pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video, pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu, usaha Ibu akan bisa berhasil tentunya. Nah, saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang, Pak, dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar
pada murid-murid saya, Pak. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar Bu ya, sesuai dengan rencana dan tidak ada halangan tentunya ke depannya. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Amin, amin, amin. Iya. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap bisa merefleksi diri tentunya gimana untuk bisa menjadi ya guru ya teladan dan profesional ya di kedepannya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita mulai Pak. Ya Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Zen. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana dengan kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Bu. Ya, alhamdulillah senang berjumpa dengan Ibu. Tentu banyak hal yang positif tentunya akan bisa kami terima nanti. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini ya Pak. Saya senang bisa membantu Bapak. Apa yang ingin Bapak capai dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Bapak? Ya, tentunya saya ingin semua murid saya itu bisa berprestasi tentunya, bisa apa ya, sukses ya mencapai cita-citanya. Yang kedua, saya ingin meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dengan menyediakan materi, kegiatan dan penilaian yang sesuai dengan minat, gaya belajar, dan juga tingkat level kemampuan murid gitu Bu. Kemudian juga saya pengen memperkuat pemahaman siswa tentang bagaimana mereka itu bisa belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Ya mungkin ada yang visual, audio teori maupun kinestetik gitu. Nah, dan juga saya pengen untuk memfasilitasi murid bagaimana bisa mencapai tujuan ya belajar mereka, cita-cita mereka dengan maksimal gitu tuh. Dan juga saya pengen bagaimana di kelas itu terbentuknya kelas yang inklusif gitu. Artinya bisa memfasilitasi siswa yang berbeda-beda gitu. Baik berbeda-beda dalam gaya belajar maupun latar belakang sosiokulturalnya gitu. Jadi mereka bisa belajar nyaman, adem, ayem, dan mereka tidak merasa termarginalkan gitu dengan potensi ataupun kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka bisa berkolaborasi, berkompetisi tentunya berlomba-lomba untuk mencapai cita-citanya. Begitu Bu. Nah, apa sih Pak informasi yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, tentunya saya butuh informasi ya langkah-langkah yang konkret ya untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi ya, seperti bagaimana pengelompokan siswa gitu, kemudian adanya materi yang berbeda-beda dan juga bentuk asesmen ya penilaian dalam pembelajaran yang berdiferensiasi begitu Bu. Nah, baiklah Bapak, berdasarkan informasi yang Bapak butuhkan, apa rencana tindakan yang akan Bapak buat atau rencana tindakan ke depannya? Ya, ada tiga hal yang akan saya lakukan untuk pembelajaran ini. Pertama, saya akan melakukan dulu yaitu asesmen awal gitu. Untuk mengetahui ini siswa ini, murid ini cocoknya belajarnya bagaimana sih gayanya gitu, kebutuhan dia bagaimana gitu. Nah, tentu diadakan asesmen diagnostik ya. Nah, setelah itu
barulah saya akan lakukan pengelompokan murid sesuai dengan minat maupun gaya belajar mereka gitu. Dan yang ketiga, setelah mereka dikelompokkan duduk sesuai dengan level mereka, dengan variasi mereka, barulah pemberian materi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, begitu Bu. Nah, luar biasa ya Pak ya, rencana tindakan Bapak ternyata baik ya Pak. Nah, apa yang akan dilakukan untuk memastikan rencana tersebut terlaksana Pak? Ya, pertama akan membuat jadwal pembelajaran berdiferensiasi, ya mungkin bisa dilaksanakan apakah setiap pertemuan ataupun untuk beberapa kali pertemuan. Dan juga ada monitoring tentunya perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, saya juga akan meminta bantuan dari teman sejawat guru untuk membantu monitoring maupun merefleksi ya untuk pembelajaran ini. Oke. Mantap sekali ya Pak ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak mau merealisasikannya? Rencana saya sih Bu, itu Rabu depan Bu. Mudah-mudahan Rabu depan tidak ada halangan. Rencananya di progres ataupun program semesternya di minggu depan gitu. Mantap, alhamdulillah luar biasa ya Pak Bapak ini. Mantap Pak. Ya mudah-mudahan saya bisa merealisasikannya Bu dengan baik sesuai dengan planning yang sudah kami buat gitu Bu. Oke, nah terima kasih ya Pak ya. Saya yakin Bapak dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Jangan lupa untuk merefleksikan proses dan hasil pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang, Pak. Sama-sama Bu Ana, yang mudah-mudahan saya sendiri ya tentu bisa menjadi pendidik yang diharapkan, ya yang profesional dan tentunya bisa jadi pendidik yang ya bisa menginspirasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, begitu Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Memang untuk refleksi diri secara umum sebenarnya sih sama saya dengan Ibu. Ya memang mungkin faktor ya belum maksimal kita menguasai materi kita. Iya, benar. Belum bahasa lainnya belum menjiwai ya. Nah, gitu. Iya. Kita belum belum bisa secara spontanitas baik untuk menanya maupun untuk menjawab ya sebagai coaching gitu. Nah, Benar, mungkin Pak. ini walaupun kita sudah 2 kali latihan dan praktek hari ini, tapi memang belum sesuai harapan. Tetapi kita sudah mencoba Iya. untuk bisa belajar gitu. Ya mudah-mudahan nanti next time-nya bisa lebih baik lagi tentunya. Amin ya, Pak. Ya, untuk kegiatan coaching kita hari ini, ya alhamdulillah berjalan lancar. Ya, karena apa? Antara coach dengan coachee ya cukup semangat saya lihat ya, cukup berjalan lancar dan di sana saling memberikan dukungan ya yang penuh. Iya. Nah, tentunya yang perlu diperbaiki ya khususnya bagi kami coachee ya untuk lebih banyak belajar lagi sih Bu, banyak belajar lagi untuk dalam hal ya untuk bisa menyampaikan informasi ataupun materi ya masalah yang kita hadapi gitu dengan terbuka gitu. Iya, Pak. Ya terbuka ya dengan selebar-lebarnya lah gitu, dengan ada sekat tentu. Nah ini yang belum nampak dari saya gitu, bisa mengungkap secara gamblang gitu, terutama masalah itu gimana sih pembelajaran diferensiasi gitu, karena memang saya jujur sendiri memang penerapan diferensiasi ya belum maksimal gitu, karena memang banyak faktor gitu. Jadi mungkin ya, di semester inilah baru ini kita berupaya untuk bisa step by step gitu
bisa mendapatkan dengan baik gitu. Iya, Pak. Ya gitu. Jadi itu ya apa yang perlu ditingkatkan gitu. Ya. Nah, nah, untuk bisa bagaimana ya dalam coaching ini bisa apa ya kehadiran kita itu bisa full, bisa penuh. Ya tentu di sini ya masing-masing kita punya apa ya kiat strategi yang berbeda-beda gitu. Tentu bagaimana bisa melatih ya kesadaran kita ya kita tarik nafas dulu ya. Bagaimana kita bisa apa ya di dalam coaching itu bisa rileks, bisa santai gitu. Sehingga tujuan yang mau dicapai di coaching itu bisa tercapai gitu. Ya. Nah, tentu di samping itu bagaimana juga membuat apa ya, ya suasananya lebih santai dan bisa fokus gitu sehingga bisa tercapai apa yang ingin kita capai gitu. Ya. Saya kira mungkin itu Bu refleksi saya gitu untuk kegiatan hari ini. Ya, yang jelas kesimpulannya ya dalam refleksi ini eh, apa ya masih banyak perlu belajar itu. Oh ya ada yang belum nih, yang menarik itu yang menarik disampaikan oleh ini ya pas saat coaching tadi oleh coachi ya oleh Ibu Anderson tadi yang menarik bagi saya itu saat Ibu mendapat teguran ya dari kepala sekolah ya berdasarkan informasi dari pengawas itu. Nah ini kan eh, bagi saya menarik sekali gitu bahwa memang ketika ibu menggunakan apa buku teks sebagai salah satu media ya dalam mengajar tahu-tahu mendapat apa ya semacam teguran itu secara lisan gitu. Nah, padahal kalau menurut saya sebenarnya kan media itu kan banyak gitu. Semakin banyak media ajar kan lebih bagus gitu. Iya, Nah, benar. mungkin ada saatnya, ada kalanya kita tidak harus menggunakan media visual misalkan, Benar. ataupun media yang harus didesain apa ya persiapan sebelumnya. Tetapi memang ada juga ada pulsnya juga ya kalau kita lihat ada hikmah juga kenapa ditiru prasekolah. Artinya memang persiapan kita sebelum masuk memang harus betul siap gitu. Artinya di sini kan juga bertanya juga, berarti Anda masuk kelas belum mempersiapkan apa ya perangkat ajar modul sesuai dengan yang ingin dicapai gitu kan. Mungkin ya di RPP di modul kita bikin ada medianya. Ternyata pas ya supervisi ya, mungkin supervisi dadakan atau apa mungkin kita tidak menyiapkan. Nah, mungkin itu juga sih kalau sisi lain yang saya lihat gitu. Nah, dia cukup menarik sih. Tapi kalau menurut saya, Mhm. alhamdulillah guru masih bisa mengajar walaupun dengan hanya satu atau dua media saja gitu. Sebenarnya lingkungan kelas pun juga bisa jadi media sebenarnya gitu. Benar, Pak. Nah, saya kira gitu sih Bu refleksi dari saya. Yang jelas ya Ibu sebagai sebagai coach ya cukup luar biasa ya untuk ini untuk hari ini. Baik, mungkin Ya, itu terima kasih Pak Zen. sama-sama Ibu. Ya, baik Pak, mungkin dari saya ya Pak ya. Ya Bu silakan Bu. Saya akan merefleksi diri saya Pak eh, terkait dengan praktek coaching kita. Nah, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coachee cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Nah, saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Nah, yang masih perlu diperbaiki ya Pak atau ditingkatkan dari saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan Pak yang lebih tajam dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee.
Nah, selanjutnya Pak, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh Pak pada saat melakukan coaching, yaitu sebelum saya melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Nah, saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coachee mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak atau oleh coachee. Nah, selanjutnya yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan, mungkin saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Saya akan lebih berfokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee dan Izin menggunakan